Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi ashabihi wa man ittafa amma ba'd. Bapak-bapak dan teman-teman yang terhormat, segenap hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama. Pada kali ini kita mengangkat satu topik pembahasan yang cukup penting di bawah tajuk agama datang untuk mencerdaskan. Agama itu mencerdaskan. Apa tujuan topik ini dibahas, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah untuk menjaga dan memprotek kaum muslimin dari sudut pandang yang berbahaya. Misal cara pandang sebahagian orang-orang yang melihat bahwasanya kalau belajar agama itu bisa berbuah kejumudan. Tahu kejumudan, Pak? Jumud itu artinya kaku, tertinggal, tidak modern. Itu orang kalau belajar agama diidentikan demikian. Seakan-akan semakin belajar agama semakin tolol. Ini tujuannya, Pak. Kita ingin memprotek umat daripada cara pandang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga daripada faham pluralisme dan sekular. Pluralisme, tahu pluralisme apa ya? Pluralisme itu adalah pemahaman yang menyetarakan seluruh agama. Ada kalau berat, semua agama baginya sama. Jadi tidak ada kebenaran paten, nggak ada. Semua kebenaran itu sifatnya adalah relatif. Saya bisa benar, tapi menurut Bapak belum tentu. Bapak menurut Bapak bisa benar, menurut saya belum tentu. Sehingga tidak ada yang pasti. Ya, kebenaran itu sifatnya adalah relatif. Artinya tidak ada hal yang baku. Ya, kebenaran yang sudah dipegang sekuat sevalid apapun kebenaran itu, dengan bukti-bukti yang autentik, data, argumentasi, dalil, hujah sudah dikeluarkan semuanya, katanya, oh itu kan menurut Bapak. Bisa begitu. Nah, oleh karenanya kita perlu membahas topik ini dari sisi agama nanti. Agama itu maksudnya agama Islam. Bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Kemudian juga untuk menjaga umat ini dari pemahaman sekular. Tahu Pak, sekular apa maksudnya? Pemahaman sekularisme itu maksudnya adalah memisahkan antara ajaran agama dengan urusan duniawi. Itu nggak boleh nyampur, Pak. Agama, dunia. Kayak kalau ada orang yang menyatakan urusan agama itu di masjid tok, jangan dibuat keluar pintu masjid. Artinya jangan bawa agama ke pasar, jangan bawa agama ke kantor, jangan dibawa agama ke sekolah, ya. Sehingga apa, agama itu ya kudu di masjid saja. Nah, ini kan pemahaman ada apa tidak, Pak? Ada. Kita kalau seakan-akan orang muslim itu hanya bicara agama di masjid. Giliran kita mau menegur, mempraktekkan agama di luar masjid, kita akan dibully, dituding, yang macam-macam. Kapan belajar? Kapan sekolah di pesantren? Ya. Hari ini kita masih menghitung-hitung riba secara Islam. Enggak zamannya. Ya. Lah itu bicara politik ini politik ini jangan masuk Islam ke politik. Politik ya politik, Islam ya Islam. Sehingga terjadi apa, Pak? Sekularisme, memisahkan agama dengan urusan dunia. Sehingga lahirlah orang-orang yang bermain di bidang percaturan dunia tapi tidak mengerti agama. Kenapa? Sekularisme. Para ahli politikus yang tidak mengerti agama, mereka tidak tahu aturan main agama. Selama ada kemampuan meraih kekuasaan, harta, syahwat, sebuah-sebuahnya, mereka akan lakukan. Kenapa, Pak? Faham sekularisme. Nah, ini tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberantas penyakit fanatik buta, di mana agama itu seakan-akan dijadikan sebagai permainan. Bahwasanya
Kalau sudah ada orang berbicara dalam tanda kutip di tampilannya agamais, kemudian dia mengaku dirinya sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai ajengan, semua ucapannya benar. Mau masuk akal dan masuk akal tetap benar. Yang penting ustadz saya sudah bilang A, gak boleh ganti B. Ini apa namanya Pak? Taklid fanatis buta. Dalam bahasa Arab taklid namanya. Dalam bahasa keren zaman sekarang fanatik buta. Nah, ini bagaimana pembahasannya akan kita lihat dari ulasan-ulasan berikut ini. Ini sebagai tujuan kita belajar ini. Tentang mukadimah, agama itu mencerdikkan. Kenapa teman-teman? Karena manusia butuh kepada agama. Dunia yang kita tempat tinggal ini, planet bumi ini ibarat hutan belantara. Kita tidak tahu mana ujungnya. Sekiranya tidak ada agama, maka kita tidak akan mengerti apa yang mesti kita lakukan di planet ini. Adapun akal juga demikian. Akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia itu hanya sebagai alat untuk mengukur kebenaran, dan akal bukanlah standar kebenaran, tidak. Benar atau tidak, Pak? Sepakat enggak? Akal ini kita akan diberikan brain, diberikan akal. Tempatnya di mana, Pak? Akal itu di mana tempatnya? Khilaf para ulama, ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di hati. Ala kulli hal, Allah memberikan kita semacam alat untuk mengenal kebenaran. Namanya adalah akal. Tapi ingat, akal bukanlah sebagai sumber kebenaran. Tetapi dia malaikat adalah sebatas hanya alat. Hanya sebatas alat untuk mengenal kebenaran. Nah, kalau tidak ada kebenaran, maka akal bisa jadi tumpul dan dia akan berbuat yang semestinya tidak dilakukan. Dan semestinya apa? Tidak dilakukan. Maka dari itu akal ini butuh dia kepada apa? Kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu validasinya adalah standar agama. Itu kebenaran. Validasinya adalah standar agama. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas. Beliau adalah tokoh yang diakui oleh kawan, oleh lawan, apalagi kawan. Beliau orang hebat, Pak. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keterangan di dalam Al-Qur'an bahwasanya andaikan bukan karena agama, Nabi SAW bisa di atas apa? Berjalan di atas kekeliruan. Apa contohnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Duha. Dalam pesan ayat, wa wajadaka dhallan fahadat. Apa terjemahannya itu? Dan kami mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhallan, dalam keadaan lalai. Dhallan kata para ulama maknanya adalah ghaflah, ai lalai, belum tahu dengan mana syariat yang sempurna, Dan itu tentunya sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Kemudian berkata Allah, fahada, kami memberi engkau hidayah, petunjuk kepada apa? Kepada cahaya tauhid, kata Al-Baghawi dan tafsir beliau, ai fahadainahu ai adainaka lin tauhid wan nubuwah. Kami beri engkau Muhammad petunjuk jalan untuk mengenal tauhid yang sempurna dan mendapatkan risalah kenabian. Sama semisal ayat di surat Asy-Syura, Allah berfirman pada akhir-akhir surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian pula kami wahyukan kepada kau Muhammad ruh dari urusan kami. Maksudnya ruh di sini apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti wilayahnya apa, Pak? Agama. Wilayahnya wahyu. Demikian pula kami wahyukan kepada kau Muhammad Al-Quran itu sebagai ruh. Kenapa Al-Quran dikatakan ruh? Kata para ulama, karena Al-Quran ini menghidupkan hati sebagaimana ruh menghidupkan badan. Andaikan badan kita tidak ada ruh, maka jasad diganti dengan mayat, jenazah. Demikian pula hati. Ketika hati kita manusia tidak tersentuh dengan cahaya dan petunjuk agama, petunjuk Al-Quran, maka dipastikan hatinya adalah hati yang mati. Kemudian apa lagi kata pesan ayat? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan engkau Muhammad sebelumnya tidak tahu apa itu Alkitab dan tidak tahu apa itu keimanan.
Maksud kitab di sini adalah kitab-kitab semawi sebelumnya. Taurat, Injil, itu kan tidak sampai informasi pada Nabi, Pak. Kenapa? Satu, jarak yang memisahkan. Zaman yang jauh. Yang ketiga, Nabi tidak pandai tulis baca. Nabi SAW tidak pandai tulis membaca. Jadi Nabi kita itu, Pak, ummi. Abu Nuh, Nabi kita digelar dengan apa? Ummi. Apa arti ummi? Beliau tidak pandai literasi tulis baca, tidak pandai beliau. Apakah itu sebuah aib untuk Nabi? Aib untuk Nabi atau tidak, Pak? Tidak. Untuk seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW itu bukanlah aib. Kenapa? Sebagai garansi untuk menunjukkan validitas wahyu. Bahwasanya wahyu ini benar-benar bukan bikinan Muhammad. Bukan ejaan yang diambil oleh Muhammad dari orang-orang yang lain. Kenapa? Gimana Muhammad mau mengambil dari orang dia saja tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, ya kan? Nah, terus dari mana wahyu ini? Kalau Muhammad tidak pandai menulis membaca, berarti murni wahyu ini tidak ada syak dan tidak ada keraguan, benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk umat beliau tidak layak demikian. Iya. Kalau ada pula umat Islam yang tidak pandai tulis baca, aib apa prestasi itu, Pak? Aib apa prestasi? Aib, Pak. Kalau ada umat Islam tidak pandai tulis baca, aib itu, Pak. Kenapa? Karena Islam justru mengangkat kebodohan dari umat ini. Nabi SAW ketika beliau tidak pandai tulis dan baca, dan ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tujuannya adalah hikmah yang besar tadi untuk menjaga validitas Al-Quran. Tapi untuk umat beliau, untuk kita, aib kalau tidak pandai tulis baca. Makanya Nabi SAW ketika beliau di awal-awal dakwah, kalau ada tawanan-tawanan dari orang-orang seberang, orang Nasrani contohnya, yang mereka pandai tulis baca, pandai hitungan matematika dan sebagainya, dijadikan oleh Nabi SAW untuk syarat kebebasan, ajarkan anak-anak kaum muslimin menulis dan membaca. Berarti apa? Nabi memberikan pemikiran yang bagus. Bagaimana umat ini jangan meniru sisi ini. Kenapa? Ini untuk Nabi SAW. Untuk hikmah yang besar. Yang menjadi bahasan kita di sini, kata Allah, engkau tidak mengetahui apa kitab-kitab samawi sebelumnya. Kecuali melalui wahyu, kan Al-Quran bicara memberikan informasi tentang kitab-kitab samawi sebelumnya. Walal iman, dan engkau tidak tahu apa iman yang sebenarnya. Dan kata para ulama seperti Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir beliau Ahsanut Tafasir, beliau ketika mengutipkan ayat ini kata beliau yang dinafikan oleh Nabi oleh Allah SWT, engkau Muhammad tidak tahu apa itu iman yang sebenarnya. Apa maksud iman di sini? Kata beliau adalah ay al-manfiyu minal imani huwa tafsili. Yang dimaksud dengan Nabi tidak tahu dengan iman yang sebenarnya adalah iman secara detail, Pak. Bagaimana iman yang sebenarnya yang detail, rinci-rinciannya, turunannya, cabang-cabangnya, itu Nabi tidak tahu. Kenapa? Belum dapat wahyu. Tapi tidak maksudnya iman ijmali. Iman ijmali itu untuk syarat sebagai orang mukmin. Kenapa? Karena Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah dan beliau tidak pernah menjamah wilayah kesyirikan. Makanya Nabi SAW ketika beliau diutus, wahyu pertama turun itu di Gua Hira, ya, dalam keadaan beliau bertahanus. Apa itu bertahanus, Pak? Menyendiri. Kenapa? Karena beliau tidak merasa sesak dadanya, sempit dada beliau, dan beliau merasa risih dengan kesyirikan, bingar-bingar kezaliman yang dilakukan oleh kaumnya sendiri dari kaum Quraisy Jahiliyah. Maka Nabi bertahanus. Ini indikasi menunjukkan Nabi SAW adalah Muslim yang beriman dari awal walaupun beliau belum diangkat menjadi Nabi. Ya, dan beliau tidak pernah menjamah kesyirikan. Bisa difahami, teman-teman? Nah, ini dasar bahwasanya bagaimana kebutuhan Nabi SAW terhadap agama. Kalau Nabi saja demikian, orang yang cerdas, apatah lagi dengan orang selain beliau. Maka kalau agama tidak sampai, Pak, secerdas apapun dia, setinggi apapun IQ yang dia miliki, mungkin dia pakar dalam bidang dunia, tapi untuk urusan agama bisa dia tersesat. Oleh karenanya, para pemikir Yunani dulu, sebelum Nabi SAW, semisal Aristo, Plato, kemudian siapa lagi? Para pemikir-pemikir ini, Yunani dahulu. Itu orang-orang hebat itu, Pak. Cerdas luar biasa. Pemikiran-pemikirannya dalam masalah duniawi, itu luar biasa dipakai sampai hari ini. Tetapi dalam urusan agama, urusan ketuhanan, mereka tersesat. Akhirnya mati sebagai ateis, tidak punya agama. Mereka meramalkan tentang Tuhan, mendeskripsikan tentang Tuhan. Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Kenapa? Tidak terjamah dengan kebenaran wahyu. Baik, maka dari sisi ini teman-teman, kita perlu mengetahui bahwasanya agama itu sangat dibutuhkan. Baik. Kemudian sekarang kita akan melihat
Apa sih argumentasi? Agama Islam ini datang untuk mencerdaskan. Ya, datang untuk mencerdaskan, bukan untuk membodoh-bodohi, tidak. Apa argumentasi kita, Pak? Satu, argumentasi yang pertama adalah wahyu yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara tentang apa? Substansi perlunya belajar, perlu membaca. Apa wahyu ayat yang pertama turun, Pak Andrian? Nah, the first revelation come from the God to Nabi SAW, to his messenger. Apa ayat yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini turun di Gua Hira. Kita Nabi SAW bertahanus di sana dan tidak pernah beliau mendengarkan kalimat yang lebih sempurna seindah ini sebelum itu. Dan ini adalah wahyu yang turun dari Allah melalui perintah malaikat Jibril alaihissalam. Apa pesannya, Pak? Pesannya adalah Iqra, bacalah. Ini kalau suruh baca, Pak, kira-kira membuat kita bodoh atau membuat kita pintar, Pak? Hah? Suruh kita baca. Kita pintar. Dan ini adalah fondasi di dalam Islam. Cara edukasi terbaik dari wahyu adalah diperintahkan Nabi SAW untuk membaca, dan ini juga pesan untuk umat beliau, untuk kita membaca. Nah, kalau membaca sebagai jendela ilmu, jendela pengetahuan, jendela dunia, jendela agama, jendela akhirat, maka tidak mungkin agama itu membodohkan. Sesuatu yang kontradiktif tentunya, ya Pak, ya. Agama menyuruh kita untuk membaca untuk membaca agar umat ini cerdas. Tapi kok bisa tuh orang yang belajar agama supaya bisa menjadi bodoh? Tolong, tidak mungkin itu, Pak. Ya, kalau ada sebagian tetua-tetua kita dulu, ya, orang-orang tua kita di kampung, ada yang memesankan begini, barangkali kalau teman-teman pernah dengar, jangan terlalu tinggi belajar agama, nanti sesat. Pernah dengar itu, Pak? Jangan terlalu dalam. Belajar agama itu biasa-biasa saja. Ada nggak tuh, Pak? Ada, Pak. Saya sempat telinga ini sudah dengar berapa kali pesan itu dari tetua-tetua kita. Iya, ya mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan mereka, mungkin karena ilmu, edukasi, informasi belum sampai kepada mereka. Tapi ada tuh, Pak, cuplikan itu. Jangan terlalu dalam belajar agama, nanti sesat. Ada nggak kemungkinan itu? Ada, Pak, benar ada terjadi. Kenapa? Karena yang dipelajari bukan agama, tapi hanya kedok sebagai agama saja. Belajar agama, tapi yang diajarkan adalah ajaran sesat. Ya bodoh, Pak. Bodoh, sesat, gila bisa. Ya. Nah, kalau kita lihat dari argumentasi pertama ini, Islam mengajarkan umatnya, perintah yang pertama datang ke Nabi SAW adalah bacalah. Apa yang dibaca, yang dibaca oleh Nabi SAW? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut dengan nama Allah, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Iya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Iya. Yang telah menciptakan. Apa lanjutan yang kedua? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging, dari segumpal darah, sesuatu yang bergantung semacam embrio, kata dokter di zaman sekarang. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan engkau dengan apa? Dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kalian dengan pena, dan pena adalah alat tulis yang digunakan sebagai instrumen untuk mencari apa? Pengetahuan, Pak. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari apa itu, sesuatu yang belum mereka ketahui. Nah, membaca di sini, ini adalah fondasi. Wahyu pertama turun untuk ini. Untuk apa tujuannya? Agar mencerdaskan bangsa, mencerdaskan manusia yang tersentuh dengan Islam yang benar, pasti mereka akan memiliki akal yang cerdas. Iya, cerdasan. Dan membaca, kata ulama, ada dua. Ada yang membaca tekstual, ada yang membaca kontekstual. Dan ayat ini dua-dua yang mengacu itu, Pak. Apa yang katakan oleh Allah tadi? Bacalah secara tekstual. Apa itu? Wahyu. Wahyu ini adalah wahyu ini, 5 ayat pertama ini sebagai basis dasar. Wahyu sebagai apa? Tekstual. Baca, oh ternyata ada pencipta nih.
Ada pencipta langit dan bumi, ada pencipta saya, ada pencipta Bapa. Dan tidak ada yang namanya di dunia ini kebetulan. Ada seorang ateis ditanya, ketika kita ajak dia untuk masuk Islam, ayo kita menyembah Rob yang satu saja. Jangan sembah kebetulan, Pak. Kalau orang ateis itu kan agamanya apa? Kebetulan. Orang Hindu, mereka menyembah pada agama politis. Banyak Tuhan. Ayo kita sembah Rob yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan saya dan menciptakan Anda. Apa jawabannya, Pak? Lah, yang menciptakan saya, ibu saya, bapak saya, katanya. Apa jawaban kita, Pak? Apa jawaban kita, Pak? Hah? Gimana kita membantah? Ini ateis nih, Pak. Ateis ini, dia tidak percaya Tuhannya hanya satu, kebetulan. Ya, kebetulan. Apalagi politis juga sama. Gimana kita membantah? Lah yang menciptakan saya, Anda, ya bapak kita, orang tua kita. Gimana kita membantah? Bang Abuno. Siapa yang menciptakan bapak? Ya, kakeknya, neneknya, terus sampai ke Adam nanti. Gimana kita? Ya, jawabannya tentu sampai muter-muter di situ. Gimana, Pak? Bagi Abu Nuh ini beliau seorang pemain sepak bola, akan banyak menjamah teman-teman saudara-saudara kita dari berbagai keyakinan ideologi. Ini penting, Pak, jawabannya kita ambil. Cara yang terbaik membantahnya adalah orang tua kita bukan pencipta. Dia adalah sebagai jalan yang Allah takdirkan. Bukti orang tua bukan pencipta adalah buktinya adalah yang lahir itu terkadang tidak sesuai keinginan ibu bapak itu. Berapa banyak ibu bapak sudah menikah, terus hamil, dia ingin anaknya laki-laki, yang lahir perempuan. Dia ingin anaknya ganteng, yang lahir artinya, yang akhirnya apa? Tidak ganteng. Ingin anaknya yang putih, yang lahir hitam, Pak, coklat. Paham Pak Benar? Ini indikasi menunjukkan orang tua bukan pencipta, dia hanya sebagai jalan. Yang pencipta itu apa, Pak? Mencipta sesuai standar yang dia inginkan. Baik, setengah baik, buruk. Itu pencipta tuh. Dia pengen penciptakan seperti ini. Oleh karenanya orang tua menciptakan sebagai pencipta. Ini apa, Pak? Ini adalah membaca secara kontekstual. Kalau tadi tekstual nas wahyu, yang kedua secara kontekstual. Langit dan bumi tidak mungkin ada tanpa ada pencipta, begitu teratur rapi. Kalau ada sekarang motor, mobil yang begitu rapi didesain, mungkin tidak mobil itu ada tanpa ada pencipta, tanpa ada yang mendesain, desainernya ada tak? Pasti ada, Bang Abu Nuh. Pasti ada tuh. Ada mobil apa, Land Cruiser contohnya. Mungkin tidak dia ada sendirinya, tak mungkin tak. Pasti ada yang pabrik yang menciptakan tuh, yang membuat. Kalau hanya sebatas itu dari Usaha, bagaimana dengan alam semesta yang tata rapi ini? Rapi dan begitu bagus tataannya, tidak mungkin tidak ada pencipta. Nah, Allah dalam ayat ini mengajak kita untuk membaca kontekstual. Bacalah dengan rohmu yang kita menciptakan. Dari apa diciptakan? Dari segumpal darah. Paham, teman-teman? Oleh karenanya ini alasan argumentasi pertama bahwasanya agama itu tidak mungkin dia untuk membodohkan. Pasti dia akan mencerdaskan ya muslim yang menjamah agama ini dengan benar. Baik. Satu. Yang kedua teman-teman, ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika turun sisa ayat untuk penyempurnaan dari Al-Quran banyak sekali mengajak kita untuk menggunakan nalar, akal yang sehat. Ya, diajak kita untuk menggunakan akal yang sehat. Dengan apa? Dengan acuan nas teks wahyu. Dan sering kita dengar ayat-ayat dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun. Apa itu? Afala taqilun, tidakkah engkau berakal? Kalau Tuhan-Tuhan yang dibikin oleh manusia itu, mereka bikin Tuhan, kemudian mereka sembah bersama-sama. Itu berakal itu, Bang. Yang namanya Tuhan itu kan tempat kita bergantung dan dia mesti bisa segala-galanya. Itu Tuhan dah. Tuhan. Nah, sekarang mungkin enggak Tuhan ini kita bikin sendiri untuk jangan boro-boro membantu kita, untuk dirinya sendiri diciptakan oleh penyembahnya. Mungkin enggak? Cobalah lihat Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia, Bang. Dan itu pun beragam. Kenapa? Karena lahir dari hasil instrumen akal mereka masing-masing. Tuhan diciptakan. Ada Tuhan berkepala kotak, perut kuncit, badan besar. Ya. Ada Tuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang
budaya suatu masyarakat. Contoh, ada Tuhan yang masyarakatnya kalau matanya sipit-sipit, Tuhannya apa Pak? Tersipit pula Pak. Benar tak? Benar tak? Ada Tuhan yang kalau matanya agak oval bulat, Tuhannya kayak itu pula Pak. Kalau pakai tindik, seperti manusia ini bikin. Mungkin ditambah nanti ekor atau apa gitu ya. Kenapa? Karena lahir dari pemikiran ini bukan Tuhan. Nah, nas Al-Quran ketika berbicara masalah perbincangan antara tauhid dengan lawannya, antara tauhid dengan syirik, antara iman dengan kekufuran, itu banyak nanti di ujung-ujung ayat. Afala taqilun, tidakkah engkau mau tidakkah engkau menggunakan akal? Mana akalmu? Afala tatafakkarun, tidak mau menggunakan pikiran, renungkan. Afala yatadabbarun, tidakkah mereka mau mentadabburi, merenungkan? Ini menunjukkan apa Pak? Islam mengajak kita kepada apa? Kecerdasan. Mengajak kita kepada kecerdasan. Baik. Yang ketiga, pesan dari Nabi SAW. Ketika Nabi diutus, beliau menyatakan bahwasanya saya itu diutus adalah untuk memperbaiki kerusakan bangsa jahiliyah. Dan bangsa Arab di masa Nabi SAW diutus Pak, itu adalah bangsa yang dilabeli oleh Allah SWT dengan bangsa jahiliyah. Ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika mereka menjadi orang-orang kafir itu memiliki semangat kebencian di dalam hati, di mana semangatnya adalah semangat kebodohan. Berarti Allah menyebut orang jahiliyah dulu sebagai orang Arab jahiliyah itu sebagai orang Arab dulu sebagai orang yang jahil. Apa itu jahil, Pak? Bodoh, konotasinya bodoh. Tapi bukan berarti jangan disangka Pak orang Arab itu bodoh dari sisi akal, tidak. Akalnya oke itu Pak, cerdas. Bahkan IQ-nya Pak Fit, Pak Fitra, itu IQ-nya di atas rata-rata. Daya ingatnya kuat. Karena orang Arab itu memang bukan hanya Nabi. Orang Arab secara umum sudah dikenal dengan bangsa yang ummi. Apa itu bangsa ummi? Gak tahu tulis baca. Tapi meskipun walaupun tidak semua, ada juga yang bisa menulis membaca tentunya. Tapi secara umum lafaz ini dilekatkan kepada mereka. Kenapa Pak? Karena mereka diberikan oleh Allah karunia berupa otak yang cerdas, daya ingat yang kuat. Mereka tidak tahu, tidak ada buku-buku di sisi mereka. Yang ada itu adalah literasi, cerita, sejarah melalui apa? Melalui ingatan dan hafalan. Kalau ada, mereka mau mengingat nasab, mengingat sejarah, itu diingat dari momen-momen besar. Contoh, peristiwa Ashabul Fil. Itu nggak ada dalam catatan mereka, Pak. Tapi ada dalam ingatan mereka. Kenapa? Diwariskan dari nenek moyang ke nenek moyang. Dari orang tua ke orang tua. Diwariskan demikian. Iya. Kenapa, Pak? Daya ingat kuat. Dan ini kekhususan mereka. Tapi meskipun demikian, kenapa mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah? Apa sebabnya, Pak? Karena akal mereka tidak tersentuh cahaya kebenaran. Oleh karenanya, Nabi SAW ketika beliau diutus, beliau mengatakan, hadis ini hadis yang ma'ruf nanti kita dengar bersama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya dinyatakan sahih oleh para ulama, sanadnya sahih, autentik. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah sebagai Rasul ke muka bumi ini kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik dari manusia. Apa akhlak yang disempurnakan oleh Nabi, Pak? Bagaimana akhlak manusia di masa itu? Akhlak yang sangat bejat. Bukan berarti tidak ada akhlak-akhlak yang baik. Apa bejatnya, Pak? Mari kita lihat. Pertama, dari sisi agama, ideologi dan keyakinan. Agama bangsa Arab dahulu di masa Nabi SAW belum diutus, itu ideologi akhlaknya, tentu akhlak kepada Allah dunia, Pak. Kalau bicara akhlak, yang lebih utama akhlak kepada Allah SWT. Akhlak mereka adalah akhlak yang mensekutukan Tuhan. Politeis. Menjadikan ada perantara antara mereka dengan Allah sebagai apa? Adanya perantara orang-orang saleh. Dan dia minta kepada orang saleh itu, wahai orang saleh, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ini namanya apa, Pak? Istighatsah. Istighatsah. Apa itu? Kesyirikan. Padahal bisa saja langsung kepada Allah. Dan mereka ternyata punya syubhat. Lah, kita minta kepada Allah, Allah itu terlalu mulia. Allah itu terlalu sempurna, maha besar. Orang seperti kita ini pendosa. Nah, ini syubhatnya, Pak. Akal-akalan mereka.
Gak layak untuk minta langsung kepada Allah. Caranya apa? Cari perantara. Orang dalam lagi Pak ya. Cari orang dalam. Nah, untuk mensukseskan keinginan kita. Akhirnya yang dituju bukan Allah. Siapa yang dituju Pak? Siapa yang dituju? Orang saleh tadi. Namanya apa? Namanya Latta, Uzza, Hubal dan sebagainya. Itu nama-nama orang saleh yang mereka jadikan sebagai dewa, sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT. Sehingga yang diagungkan dalam hati itu siapa Pak? Berhala, bukan Allah SWT. Nah, akhlak buruk ini yang disebut dengan kesyirikan, banyak ayat-ayat meluruskan akidah mereka. Karena Nabi SAW mendakwakan tauhid kepada mereka. Kenapa? Rusak luar biasa. Baik, satu. Yang kedua, kita lihat dari status sosial. Bagaimana buruknya akhlak sosial orang-orang Arab di masa itu? Ya, di antaranya mereka terbiasa dengan hukum rimba. Tahu hukum rimba, Pak? Apa itu hukum rimba? Yang kuat membantai yang lemah. Yang kaya meremehkan yang miskin. Itu. Dan tidak mudah, tidak sulit bagi mereka untuk menanggung genderang perang, api permusuhan, perang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai abad. Perang saudara. Kenapa? Sebab api kebencian ini, status sosial. Masuk kuda atau onta ke dalam pekarangan rumah, Pak. Sama Bang Abu Nuh. Dulu punya onta. Masuk ke pekarangan rumah saya. Itu bisa kita perang, Pak. Bulanan namanya. Kalau perang otomatis nyawa tantangannya. Hanya karena onta masuk pekarangan rumah, makan tanaman atau apa, itu bisa jadi genderang perang di Kabul, Pak. Buruk sekali. Nyawa manusia yang mulia, lebih mulia daripada hewan bisa melayang hanya karena ontanya masuk pekarangan rumah. Bagus sudah akhlak itu, Bang. Itu barbari. Orang yang pinggiran, orang yang bodoh seperti itu. Islam melarang, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang lain, contoh sosial yang lain. Mereka fanatik nasab. Tahu nasab, Pak? Fanatik nasab itu apa bahasa kita? Orang Indonesia bilang apa? Fanatik nasab. Tahu nasab? Nasab itu kayak apa nasab, Pak? Hah? Ya semacam darah keturunan gitu. Pak Fitra ini beliau orang keturunan raja. Ini nasabnya darah biru. Ini konglomerat. Ini nasabnya mulia. Kalau nasabnya saya kurang. Nah, yang nasabnya tinggi menginjak nasab yang rendah. Berbangga-bangga dengan nasab. Demi nasab mereka berperang. Demi nasab darah bisa dialir. Luar biasa. Nah, Nabi SAW datang untuk apa? Memperbaiki akhlak ini. Tidak ada namanya nasab kemuliaan. Yang ada itu adalah ketakwaan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dan seterusnya. Kemudian ke ujung ayat, wahai manusia kami ciptakan engkau dari laki dan manusia berpangsa-pangsa dan suku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu siapa? Apa standarnya? Nasab? Tidak. Ketakwaan. Sejauh mana kalian mengenal Allah, akhlak kalian baik, maka itulah standar kalian orang yang mulia. Jadi bukan masalah harta, bukan masalah nasab. Bukan masalah nasab. Nah, hari ini banyak orang-orang mengagungkan nasab. Dengan standar nasab, mereka bisa mendoktrin atau menjadikan budak satu kelompok yang lain. Mungkin Yahudi. Yahudi itu kenapa mereka membabi buta sampai hari ini? Karena mengagungkan nasab. Mereka menganggap nasab yang paling mulia, Sya'bullah al-Muqtar. Bangsa Allah yang terpilih itu adalah Yahudi. Adapun selain Yahudi adalah binatang-binatang yang dilahirkan untuk melayani mereka. Tapi kok kayak manusia pakai mereka juga? Ya, itu daripada kalau binatang kan susah melayani manusia ya. Maka supaya lebih adem sedikit, dijadikanlah kita ini sebagai manusia oleh Allah. Sebenarnya asal kita binatang, Pak. Itu versi apa? Yahudi. Kenapa? Nasab. Demikian pula dahulu nasab-nasab Arab. Mereka menganggap nasab yang selain Arab itu adalah nasab yang rendah. Dan ini terjadi di masa yang lama sehingga dihapus oleh Nabi SAW sampai sempurnanya Islam. Nasab itu masih ada. Ingat aroma-aromanya. Tapi sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini masih ada. Orang Arab menganggap dia lebih baik daripada orang Ajam. Sehingga orang Ajam ini dilecehkan, diremehkan. Masih ada. Walaupun tidak semua, banyak ini oknum, ada. Bahkan di negeri kita tercinta Nusantara, orang-orang yang mengaku nasab Pahlawi, nasab dari Arab, keturunan Yaman, keturunan Nabi, mengaku dalam tanda kutip cicit keturunan Nabi. Mereka justru memperbudak di bumi. Ada nggak coba? Ada.
Wajahnya ya wajah orang Arab, Pak. Tapi bahasanya sudah medok Jawa. Kenapa? Kebetulan lama di sana. Tapi karena karena ada sejarah nasab yang adalah orang Arab dulu, kita katakanlah Yaman atau di mana, atau bisa jadi dia ke Persia, ke Iran, perginya ke India atau ke Pakistan, kemana itu kan ada fes Arabnya sedikit. Mereka mengklaim kami ini adalah cincin keturunan Nabi. Apa tujuannya, Pak? Bisnis raksasa yang ingin mereka bangun, mereka bangun. Mereka memperbudak di bumi. Mereka kaya raya itu di negeri kita, tetapi orang pribumi justru dalam keadaan apa? Membudak kepada mereka. Dia keluar mobil-mobil mewah, tapi justru pribumi yang gajinya mungkin untuk makan dan usaha, Pak. Tapi mesti memberikan memberikan living cost kepada mereka sebagai pajak atau apa namanya, sedekah untuk meraih syafaat cucu keturunan Nabi. Ada raja? Ada. Hari ini sedang hangat di Indonesia. Di Malaysia juga ada. Orang ini menunjukkan apa, Pak? Agama kita bukan agama fanatis. Agama kita agama teoritis, wahyu. Yang perlu kita membina umat ini di atas edukasi Islam yang benar, kemudian kritik di dalam mengambil apa? Mengambil agama. Tidak semua orang yang fes Arab itu baik, Pak. Abu Jahal juga Arab juga. Abu Jahal orang mana? Arab juga. Abu Lahab Arab juga. Tampan sudah itu orangnya. Tapi meskipun demikian mereka adalah orang yang masuk neraka. Nah, maka orang-orang kita ini kan mungkin wallahualam lah ya, barangkali karena memang tipikal kita itu sudah dibangun di atas mudah diperbudak, akhirnya ya banyak kita mengagung-agungkan orang-orang apa yang wajah Arab sedikit, Pak. Bukan main ini, jangan-jangan cucu keturunan Nabi ini. Padahal kalau ini orang ini belum tentu tidak tahu nasabnya di mana, cuma klaim saja. Padahal Islam tidak pernah meletakkan standar kemuliaan agama itu dengan nasab, tidak, dengan apa? Dengan agama, dengan wahyu. Bisa jadi orang itu, Pak, di Maroko, orang Maroko datang, saya pernah dengan selama satu profesor dari Malaysia. Bisa jadi dia tipe orang ini Arab datang dari Maroko tuh ya, Maghrib dari Maroko. Jalan-jalan kemana? Malaysia atau ke Indonesia. Face-nya face Arab, Pak. Kalau di Maroko, di negerinya sendiri, bisa jadi tukang sayur nih, Pak. Tukang sayur atau kondektur mobil. Atau bisa jadi dia pakai celana jeans. Gitu. Sampai-sampai di Indonesia atau Malaysia, sorban, ini jambangnya dirapikan, alisnya dihitamkan, gak banyak bicara, pakai baju, kasih payung hijau, lampu hijau, cicit keturunan Nabi. Padahal di negerinya pakai celana jeans, tukang sayur, kondektur mobil. La ilaha illallah. Ini apa, Pak? Ketololan. Tapi meskipun demikian, korban terus berjatuhan. Karena itu, teman-teman, Nabi SAW memperbaiki akhlak dari sisi apa? Nasab. Tidak ada nasab-nasaban dalam Islam. Yang mulia itu adalah dengan iman dan ketakwaan. Ya, iman dengan takwaan. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, tapi justru mulia di sisi Allah dan Nabi-Nya SAW. Abu Lahab adalah orang yang memiliki nasab tinggi, tapi justru mereka menjadi budak yang menghina di dalam neraka. Kemudian yang kita lihat sosial yang lain, seperti sosial perzinahan, nikah yang ada di zaman jahiliyah dulu, itu nikah di atas kebodohan. Kenapa? Nikah tapi di atas prostitusi perzinahan. Suka sama suka, caranya bukan sesuai aturan syariat. Apa contohnya, Pak? Praktiknya adalah poliandri. Tahu poliandri, Pak? Apa itu? Satu wanita punya lelaki banyak. Dan itu suka sama suka, Pak Abu Nuh. Bang Ahmad. Suka sama suka. Yang penting kan suka. Karena subhanallah. Sama Ridho. Satu wanita, lakinya bisa 10, Pak. Nanti kalau dia nikah tuh, syarat nikah seperti itu. Kasih bendera di depan, berarti wanita boleh ditemui. Malam ini si A, malam ini si B. Nanti kalau mau lahir anak, caranya gimana? Dipanggillah Al-Khafah. Al-Khafah itu semacam orang yang paham dengan meneliti nasab. Caranya ada unik mereka. Nah, umpama ini udah lahiran, dipanggil nanti 10 orang itu laki-laki yang pernah menggawidinya. Kemudian nanti ditanya ke siapa ayahnya ini? Dia lihat, ternyata Fulan. Maka mau tidak mau Fulan dari yang 9-10 orang tadi, diambil satu sebagai ayahnya. Fulan, Anda sebagai ayahnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, Pak. Yang 9 bebas, free. Tapi sudah menikmati. Ini gaya nikah era jahiliyah. Nikah, Pak. Dan ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu dalam hadis Sahih Muslim. Tidak ada satupun nikah itu yang legal kecuali nikah Islam. Itu apa? Nikah dengan cara syariat
hijab komunis saya syariat, kemudian satu wanita hanya boleh memiliki satu suami. Satu suami. Poliandri tak ada dalam Islam. Yang ada poligami. Poligami boleh. Real. Kenapa? Nas wahyu berbicara demikian dan diterima oleh logika sehat. Ada orang yang non-Islam, non-Muslim ya. Non-Muslim protes. Kenapa di Islam itu poligami boleh, poliandri tak boleh? Nah, gitu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Islam tidak adil dong. Masa laki-laki aja boleh, perempuan nggak boleh? Apa jawabannya, Pak? Jawabannya adalah satu. Jawaban yang terbaik dalam ini, kalau andaikan poliandri itu dibolehkan, Pak ya, dibolehkan, nanti anak itu akan sulit ditebak siapa punya anak ini. Ini benih siapa? Sementara dia digauli oleh apa? 3 atau 4 lelaki. Itu satu. Logis saja, Pak. Logis. Nanti lah bicara naswai. Bicara logis kan. Yang kedua, giliran bertengkar, Pak. Kalau umpama nih, bertengkar 3 suami, lelaki bertengkar di hadapan satu istri. Kira-kira istri bisa apa? Masih mendingan kalau umpama satu suami punya 4 istri gitu kan. Bertengkar 4-4-nya nih. Masih aman bisa diramaikan. Kenapa? Dia punya power. Tapi kalau perempuan punya suami 3, tengkar 3-3-nya, apa yang dilakukan, Pak? Ah, malam ini jatah saya nih, apa yang dilakukan? Gak bisa, ya sudah, bisa jadi apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Ini logis. Inilah. Nah, Nabi SAW memperbaiki kebodohan dari sisi muamalah ini. Apa itu? Praktek nikah ala prostitusi. Perzinaan yang kita kenal di masa itu. Belum lagi berbicara masalah riba, kemudian riba itu riba jahiliyah terkenal ma'ruf tentunya, banyak sekali ayat Al-Quran bicara tentang riba, di mana riba itu mengajar kepada kebodohan, kezaliman. Kemudian ibadah telanjang di sisi Ka'bah, tawaf telanjang. Belum lagi sosial membunuh anak-anak wanita dibunuh, Pak. Kenapa? Gak bisa anak wanita dipandang sebagai hewan. Sebagai hewan, Pak. Karena kehadiran anak wanita dalam keluarga gak bisa membantu perang. Yang justru ada itu adalah perbudakan. Yang perang itu kan lelaki. Kalau wanita perang, tidak bisa, Pak. Lemah. Nah, kalau umpama para lelaki, umpama perang satu suku A dengan suku B, perang. Kalah suku A, maka otomatis istri-istri, anak-anak wanitanya akan menjadi apa? Menjadi tawanan. Daripada menjadi tawanan, lebih baik kami ini memenggal mereka, membunuh mereka. Akhirnya apa? Adalah terjadi apa? Pembunuhan anak secara hidup-hidup. Wa idza busyira ahadu, direkam dalam Quran. Wa idza busyira ahadu bil untha, apabila salah satu dari ayah atau ibunya diberi kabar tentang lahirnya anak perempuan. Karena masa itu belum ada apa namanya sekarang tuh yang melihat anak dari luar tuh. Apa namanya? Ultrasound, belum ada ultrasound masa itu, Pak. Tunggu lahir baru tahu ini laki atau perempuan. Ketika yang lahir ada anak perempuan, ya, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Wajah mereka hitam. Kenapa? Marah dan tidak siap menerima kehadiran anak perempuan. Ya tawaran minal qaumi bisu. Mereka harus siap menerima keburukan, praktek keburukan dari kaumnya. Ayumsikuhu ala hunin am yadusru fit turab. Mereka pilihan 2 saja. Apakah mereka tetap pelihara anak ini tapi mereka dibuli, diremehkan, dihajar oleh tetangganya, am yadusru fit turab, atau disuruh dikuburkan hidup-hidup. Gimana Bang Gubernur? Anak perempuan kita yang sedang lucu-lucunya 2 tahun, 3 tahun dibawa ke lubang besar yang dia mengira, ayo nah kita ke beli permen atau apa gitu. Ternyata sampai di lubang, tentu anak senang ya Pak ya, diajak, ayah abadi umur dia. Dan sampai di sana tidak ada permen, tidak ada makanan. Anak itu dilempar ke dalam lubang, kemudian ditumbuk dia disiram dengan apa? Dengan pasir, dengan tanah. Allah musta'an. Dan ini salah satu tanda hari kiamat, nanti akan ditanya. Wa idzal mawudatu su'ilat. Ketika bayi-bayi perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa mereka dibunuh? Apa dasarnya membunuh anak? Dan ini adalah era jahiliyah yang Nabi SAW membersihkan itu dari apa? Kebodohan. Berarti agama apa? Agama apa? Agama membawa kecerdasan, bukan kebodohan. Walaupun Persia dan Romawi di masa itu berada di tingkat ketinggian dalam sisi dunia, kemajuan dunia, mereka adalah polisi dunia di masa itu. Tapi mereka kebodohan tidak lepas dari baju-baju mereka. Ada seorang ayah menikahi anak perempuan. Itu berlaku di Persia, teman-teman. Di Persia, raja-raja Persia biasa mereka menikahi anak-anak gadis. Sehingga yang terjadi apa?
anak gadisnya hamil bunting. Kenapa? Ayahnya sendiri. Kebodohan. Padahal kalau di sisi militer, maju mereka luar biasa. Perdagangan militer, maju Persia dan Roma di masa itu. Tapi praktik kebodohan tetap ada. Kapan itu bersih? Islam datang. Berarti Islam tidak membawa kebodohan, Pak. Orang yang muslim harusnya cerdas. Ya, ini dari kondisi manusia di masa itu. Oleh karenanya, untuk dua poin ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Islam itu mencerdaskan, bukan membawa kebodohan. Nah, kemudian Islam semenjak Nabi SAW setelah beliau diutus sampai beliau meninggal dunia sempurna. Di atas prinsip-prinsip yang tetap mencerdaskan. Apa prinsip itu, Pak? Ada 3 prinsip. Pertama, kemudian ini kalau bisa direkam nanti bisa kita ulang ya. Pertama, teman-teman, Islam tetap di atas prinsip mencerdaskan penganutnya, mencerdaskan manusia, ya. Di atas apa? Pertama, Islam mengajak manusia untuk logis dan normatif dalam beragama. Sisi agama. Kalau sisi agama, Pak, berarti bicaranya 2 nanti. 1, sisi akidah. Yang kedua, sisi ibadah atau muamalah. Kalau sisi akidah, Pak, logis, normatif. Apa normatif Islam? Untuk sumber akidah yang menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala berselamat di dunia dan akhirat, sumbernya hanya 2. Apa itu? 1 Al-Qur'an, yang kedua sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Ini sumber akidah kita, Pak. Adapun ijma' dalam perspektif ini sebagai penguat untuk sumber apa? Akidah. Iya, sumber akidah. Al-Quran, sunnah, adapun ijma' sebagai penguat. Ketika terjadi perbedaan di antara kita, masalah akidah, kembalikan kepada ijma'. Contoh, bagaimana logisnya? Kalau normatif banyak tentunya. Al-Quran berbicara masalah akidah, masalah ketuhanan ya. Kita bicara masalah logika, logistik. Logika? Apakah ada enggak pencipta langit dan bumi? Ada, Pak. Logik. Dan mungkin Anda ada tanpa pencipta. Apakah mungkin Allah Tuhan itu satu? Logik, Pak. Logik, karena ini semuanya surut Al-Quran dan logik sesuai dengan logika kita. Apakah Tuhan itu ada di tempat ketinggian? Logik, Pak. Gak mungkin Tuhan ada di mana-mana. Dan semua perspektif ini dibicarakan dalam Al-Quran. Islam telah berbicara tentang itu. Berbeda dengan keyakinan ideologi yang dibawa oleh agama-agama lain. Perspektif yang sangat berbeda. Kenapa? Karena Al-Quran, Islam dengan Al-Quran selalu membicarakan tentang masalah yang Yang logis. Gak mungkin Al-Quran atau ideologi dalam Islam, ideologi yang benar ya, berdasarkan wahyu, gak mungkin wahyu bercanggah dengan akal. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin wahyu bercanggah dengan akal. Yang ada kemungkinan itu adalah akal tidak mampu mencapai hakikat keyakinan itu. Contoh, Al-Quran berbicara tentang Allah ada di atas. Itu logik sekali. Tuhan itu memang tempat ketinggian harus. Tapi akal kita tidak mampu menyangkut. Kayak apa Tuhan itu ya? Bagaimana dia di atas, di arasnya ya? Itu nggak mampu, Bang. Kenapa? Nggak ada substansi berbicara dalil tentang itu yang detail. Bisa dipahami, teman-teman? Oleh karenanya, logika Al-Quran, logika akidah, ini ditanamkan Islam. Prinsipnya 2 tadi. Al-Quran dan sunnah yang sahih, kemudian dijemah sebagai penguat. Yang kedua, dalam masalah ibadah. Ibadah ditanamkan prinsip oleh Nabi SAW. Dalam masalah ibadah, hendaklah kita mengikuti acuan wahyu. Kalau mau tambah juga nanti Pak, tambah prinsipnya dengan Dengan prinsip, dengan sumber setelah Al-Quran dan Sunnah, pakai ijma', pakai qiyas dan ijma'. Dalam masalah Masalah ibadah dan muamalah. Itu dipakai, Pak. Dipakai 4 sumber ini. Kalau akidah dia 2, Al-Quran dan Sunnah saja. Ijma' sebagai penguat. Adapun dalam masalah ibadah dan muamalah, sumbernya 4. Al-Quran, Sunnah, dan ini sebagai sumber pokok, ijma' dan qiyas sebagai sumber yang disepakati juga oleh para ulama. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, dalam masalah dunia, ini masalah agama tadi, ranah dunia, Islam memiliki acuan baku. Apa itu? Untuk urusan dunia, lakukanlah oleh kalian apa saja, boleh bertransformasi, berinovasi, kreativitas, lakukan dalam masalah dunia, selama tidak bercanggah dengan agama. Dalam hadis Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripadaku dalam urusan dunia. Kenapa? Nabi tidak diutus untuk menjelaskan detail urusan dunia, tidak. Tapi Nabi diutus untuk mengatur standarisasi kebenaran urusan dunia. Itu diatur oleh Nabi. Selama tidak bercanggah, lakukan apa saja. Dahulu bisa jadi di masa Nabi SAW belum ada namanya mobil, adanya kendaraan.
Tapi apakah mobil bercanggah dengan agama, Pak? Tidak. Kenapa? Ini masalah dunia. Silakan Anda bertransformasi, lakukan kreativitas. Dalam masalah apa? Dunia. Jangan masalah agama. Kalau masalah agama tadi standarnya jelas ya. Standar jelas, nggak boleh otak-atik. Agama harus dijaga keorisinalnya. Normatif perlu dalam agama. Bersikap kritis penting dalam urusan agama ini. Jangan asal-asalan. Kaidah yang dibaca Nabi SAW, laisa apa kullu apa kullu semua perkara yang tidak ada petunjuk dari kami, maka itu bukanlah bagian dari agama. Kalau saya masalah agama ya, gitu. Tapi kalau untuk urusan dunia, silakan kalian berinovasi. Iya, mau jadi apa, saya mau jadi ini, mau jadi itu terserah kepada kita semua. Yang penting apa? Jangan melangkahi aturan syariat, jangan bertabrakan dengan syariat. Jangan bertabrakan dengan syariat. Oke, kita mau bikin apa, Pak? Mau bikin mobil terbang sekarang, boleh ada? Ya saja, dan itu sudah berada di zaman sekarang. Iya, dan Islam kalau bisa kaum muslimin hadir di panggung ini. Kita sebagai orang-orang yang yang menjadi aktor, pemain di dalam mengembangkan teknologi yang ada. Karena tidak bercanggah dengan Islam, Pak. Bahkan Islam justru memotivasi kita untuk arah itu. Iya, Nas Wahyu berbicara, ada enggak dalam Al-Quran, Pak, berbicara tentang cara membuat mobil? Ada, Pak? Ada, Pak. Sudah disinyalir akan ada kendaraan-kendaraan yang hadir di era setelah Nabi SAW tiada. Itu sudah disinyalir oleh Allah. Allah ketika berbicara dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Adanya kendaraan semisal onta, kuda dan keledai, ya, kemudian sebagai tunggangan bagi kalian dan sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan senantiasa menciptakan kendaraan-kendaraan yang kalian belum ketahui. Maksudnya di masa Nabi belum ada terbicara tentang kendaraan yang ada di masa kita sekarang, Pak. Pesawat itu belum ada di masa Nabi. Tetapi Allah sudah memberikan isyarat, Allah akan senantiasa menciptakan pembaharuan. Jadi ini masalah apa? Masalah dunia. Iya. Ada enggak dalam Al-Quran berbicara tentang bagaimana cara membuat kendaraan? Ada, Pak. Isyaratnya ada dalam Al-Quran. Syekh Utsaimin ketika ditanya, ada enggak Al-Quran berbicara tentang bagaimana cara membuat pesawat? Ada, kata beliau. Jawabannya apa? Adalah ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu, kepada para ulama, kepada yang membidangi di bidangnya tentang sesuatu urusan jika kalian tidak mengetahui. Ini kan logis, lah. Inilah Islam. Oleh karenanya teman-teman, yang ingin kami sampaikan secara kesimpulan, pertama, kesimpulannya sebagai lesson takeaway, pelajaran yang saya bilang, pertama, Islam tidak ada mengenal kejumudan. Tidak ada jumud. Islam bukan ajaran yang jumud, justru mencerdaskan, memberikan, mensucikan jiwa dan mengarahkan cara berpikir yang benar, cara berbuat yang benar. Inilah Islam. Ya, tidak ada istilah jumud. Al-ilmu la ya'riful jumud. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan demikian. Ilmu tidak mengenal kekakuan. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, silakan kalian berbuat sesuka kalian selama tidak melewati batas syariat. Tapi dalam urusan agama mesti normatif, karena inilah standar kecerdasan. Tidak mengada-ngada dalam agama. Ya. Kemudian yang kedua, Islam adalah jalan kesuksesan untuk dunia dan akhirat. Karena dunia, Pak, tanpa agama ini akan berujung kehampaan dan kesia-siaan. Orang secerdas apapun, orang-orang kafir kan cerdas luar biasa, di atas rata-rata. Mereka mengungguli dalam urusan dunia dibandingkan kaum muslimin. Tapi kalau mereka tetap di atas kekafiran, maka amalan mereka nanti akan menjadi apa? Amalan yang sia-sia. Fadibna ila ma'amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadirkan amalan perbuatan mereka, kemudian kami jadikan usaha mereka selama dunia sebagai haba'an manthura, debu yang berterbangan. Gak ada nilai, Pak. Gak ada nilai. Iya. Dan ternyata orang kafir kalau mengguli dunia, justru yang mereka lakukan apa, Pak? Kerusakan. Coba bom atom dibikin, nuklir dibikin, itu kan teknologi dunia, ya, yang Allah bukakan untuk mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Kerusakan. Kenapa? Gak ada standarisasi agama. Coba kalau muslim mengguli dunia, apa yang terjadi? Dunia damai, Pak. Selama Islam berkuasa sekitar 8-9 abad dulu, Pak, dunia aman-aman saja. Gak ada. Muslim dengan bangsa Koptik atau Kristen Koptik, Katolik itu Yahudi bisa berangkulan dalam artian harmonis dalam urusan dunia, bermasyarakat, sosial masyarakat harmonis, tapi tidak dalam urusan agama, damai. Kenapa? Islam berkuasa. Tapi ketika
Islam apa dunia dikuasai oleh orang kafir, justru mereka lakukan kerusakan. Kenapa? Standar agama mereka tidak punya. Dan otomatis mereka di dunia sudah melakukan kerusakan dan tetap di atas kekafiran. Di akhirat mereka tidak akan ada kesuksesan. Karena dari sukses itu, kesuksesan sebenarnya adalah standar Al-Quran. Apa itu? Orang yang masuk dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijaga oleh Allah dari neraka, wa udkhila jannah, dan masukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah kesuksesan yang nyata. Orang Yahudi walaupun kumpul di dunia sekarang, Pak, dalam dosa dunia, tapi mereka akan menjadi bangkai-bangkai yang hina nanti dimasukkan ke dalam neraka. Nah, gitu. Kemudian kesimpulan ketiga adalah Islam tujuannya adalah mencerdikkan akal, mencerdaskan akal, menajamkan akal, bukan menawarkan ketumbulan. Dari pembahasan tadi kan nampak, ya, nampak sekali. Islam bukan menawarkan ketumbulan, justru menghadapkan kita kepada kecerdasan. Tidak ada yang namanya di dalam Islam itu adalah apa? Standar kebenaran disandarkan kepada seorang pun, kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada wahyu, itu standar kebenaran. Jadi tidak ada namanya fanatik pribadi, fanatik buta kepada figur, gak ada, Pak. Gak ada. Iya. Semua orang memiliki peluang untuk salah dan memiliki peluang untuk benar. Dan semua perkataan manusia bisa diambil, bisa ditolak, bisa dikritik, Pak. Kecuali ucapan Nabi SAW di sisi manusia. Imam Malik rahimahullah ketika berkunjung ke kuburan Nabi, apa kata beliau? SAW, kullu qawlin, setiap perkataan, setiap pernyataan, yukhad wa yurad, bisa diambil, dijadikan sebagai argumen dan bisa ditolak, dibantah. Illa sahibul hadzal maqam, kecuali orang yang tidur di dalam kuburan ini, kecuali orang yang tinggal di kuburan ini. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun selain Nabi, nggak ada yang terlepas dari maksud. Nggak ada yang istilah apa, Pak? Agama ini disandarkan kepada satu orang habib, kepada ustadz, kepada kiai. Nggak ada, Pak. Ya. Makanya film yang sekarang lagi viral itu, hashtag film apa? Bid'ah, yang tentang tentang Walid, pemainnya si Walid, ya, orang Malaysia. Terlepas dari kontroversial apa cara mereka memainkan film, ya, karena memang rata-rata pemainnya adalah para artis. Tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh film ini sangat sesuai dengan tajuk kita. Apa itu? Jangan menjadikan akal yang sehat tumpul di hadapan, menjadi bodoh dan tumpul di hadapan doktrinisasi seorang tokoh yang melambangkan dirinya sebagai tokoh agama. Walid nak Dewi boleh. Nah, itu kan standar mereka. Berapa banyak ini benar loh, Pak, pesan-pesan ini benar terjadi dia, Pak, di tengah-tengah kaum muslimin. Banyaknya korban berjatuhan, wanita-wanita dijadikan sebagai budak, pelampiasan hawa nafsu, syahwat. Kenapa, Pak? Doktrin seorang tokoh seakan-akan tidak masuk surga kecuali melalui saya. Ini cucu Nabi, darah Nabi mengalir dari tubuh saya. Ada tuh, Pak, dalam Islam. Kita harus sesuai data, Pak, ya. Harus cerdas muslim. Jangan blow on di atas kebodohan. Islam tidak mengenal jumud. Yang boleh diikuti hanya Rasulullah SAW, dan beliau adalah yang mendapatkan rekomendasi dari Allah SWT. Selain dari Nabi gak ada, Pak. Walaupun sepanjang apapun jenggotnya, karena jenggot Walid itu sudah dihias, ya. Biarpun seorang artis jenggotnya Walid. Iya. Menyerahkan harta kepada tokoh. Kenapa? Ya dapat syafaat dan gak masuk surga kecuali pada tokoh. Gak ada Islam seperti itu, Pak. Gak ada Islam. Islam itu mengajarkan kecerdasan. Tapi bukan berarti ulama direndahkan, tidak, Pak. Kan itu maksudnya. Saya bukan itu maksudnya. Ulama tetap dihormati, tapi pada posisi yang dibenarkan oleh syariat ilahi. Hormati ulama, hormati. Tapi nggak ada yang namanya taklid, fanatik, buta. Seakan-akan ya semua ucapan kiai, ajangan ini pasti benar. Nggak ada. Nggak ada. Ini cara beragama orang Yahudi. Gitu. Yahudi, Nasrani yang menjadikan rahib-rahib mereka sebagai apa? Sebagai standar kebenaran. Walaupun itu menyelisih Nabi. Maka Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbatan min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka telah menjadikan rahib-rahib, tokoh-tokoh, ustaz-ustaz mereka, tokoh-tokoh agama mereka, figur-figur mereka sebagai apa? Sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai tandingan. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama dari sahabat Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini seorang Nasrani dulu. Ketika mendengarkan ayat ini, mendengarkan ayat ini dalam hadis ceritanya, Hatim At-Ta'i pernah protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang Nasrani itu udah hubungannya dengan Nasrani. Mereka tidak menyembah rahib.
Tidak sembah sujud di bawah depan rahib, tidak. Ya. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Tapi justru maksudnya syirik di sini menjadi tandingan di sisi Allah adalah mereka mengikuti arahan rahib. Yang halal dalam versi Islam, dalam versi di mata Allah, diharamkan oleh rahib. Yang haram di mata Allah, dihalalkan oleh rahib. Dan kalian mengikutinya. Ini sisi tandingan. Dan ini adalah cara beragama orang Yahudi dan Nasrani yang tunduk kepada tokoh-tokoh agama mereka. Ada justru tokoh agama hanya mempermainkan agama, menjual agama untuk memenuhi syahwat perut dan yang dibawa perut mereka. Islam tidak mengenal kejemudan. Islam justru mengajak kepada kecerdasan, beragama di atas normatif nas wahyu dan tunduk hanya kepada Allah serta ajaran yang dibawa oleh sunnah Nabi, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali saya kira demikian. Masih ada waktu 2-3 menit. Kalau ada tambahan, kita silakan. Silakan Pak, ada tambahan barangkali? Kritikan juga boleh. Kita boleh dikritik Pak. Dan kita tidak boleh anti kritik. Iya, saya mengkritik dan saya juga siap dikritik. Saya meluruskan, saya juga siap diluruskan. Kita objektif. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita. Baik, silakan Pak. Barangkali ada tambahan. Saya ada 2 menit untuk diskusi. Yang untuk bahaya lagi ini ciptaan itu ciptaan ini ciptakan ini ciptakan siapa yang ciptakan yang suka. Oh iya iya. Kan? Oh benar. Itu adalah gaya beragama orang-orang ateis. Ateis itu standar mereka, standar mereka. Memancing kita. Iya memancing kita. Maka ketika berargumen dengan orang berorientasi, orang-orang seperti tadi, saya pernah juga ketemu sama orang ateis di salah satu mall. Kita berbicara, dia apoteker waktu itu. Saya berbicara tentang masalah Islam, masalah agama. Sama ditawarkan itu. Itu lagu lama tuh Pak. Lah, siapa yang ceritakan? Sama lagunya lebih kepada konsep telur Pak. Mana lebih dulu, telur apa ayam? Ayam dulu apa telur? Ini kan mutar-mutar di sana aja Pak. Filsafat. Gaya filsafat. Tujuannya apa? Mengarahkan kita kepada ateisme. Untuk tidak percaya benar-benar adanya Tuhan. Dunia ini adanya terjadi dengan sendirinya. Betulan. Gitu. Maka kita jawab orang seperti tadi, bisa kita arahkan cara berpikir mereka dengan apa? Dengan konsep logika. Bukan tidak ada pencipta. Mustahil tidak ada pencipta. Kalau dia mengatakan tidak ada pencipta, bagaimana dengan alam sebesar ini tidak ada pencipta? Tidak mungkin. Nantilah bicara nas, kalau Al-Quran tentu tidak mereka terima apa? Kan kitab suci menurut kita belum tentu kan. Tapi kita bicara logika. Anda akan punya akal tuh. Yang membuat Anda berbeda dengan hewan, akal Anda. Saya juga punya. Coba kita logikan. Mungkin tidak ada pencipta. Terus Anda mengatakan diri Anda sebagai orang yang menciptakan Anda adalah orang tua Anda. Pencipta Anda adalah orang tua Anda. Orang tua Anda bukan pencipta. Kalau Anda akan pencipta, pasti dia akan membuat Anda tuh ganteng, handsome, hidungnya mancung, tinggi semampai, badannya kulit putih, kaya raya. Tapi yang terjadi kayak Anda. Gitu. Ya kalau umpama seperti itu. Kalau enggak, berarti ya malu sendiri tuh. Ya? Ini logika. Artinya, lagu tadi sebenarnya lagu lama. Oleh karena kita tidak membenarkan lagu itu. Jangan berargumen dengan seperti tadi. Kalau dia berargumen seperti tadi, maka kita bantah dengan logika persepsi yang kedua. Insyaallah logika mereka terbantah. Wallahu. Baik, lain. Baik, ala kulli hal, ini adalah sebagai dasar-dasar ringkas tentang agama kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya selaku yang membutuhkan pengetahuan. Kemudian juga mudah-mudahan bermanfaat untuk sanak saudara, para tuan dan puan-puan semua yang mendengarkan. Saya berharap semoga Allah SWT memberikan saya kita semua taufik untuk istiqamah di atas Islam. Kendati pun Islam hari ini didiskreditkan atau dikucilkan di mata internasional, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemenangan yang segera dan Allah memberi pertolongan kepada saudara kita kaum muslimin yang sedang intimidasi, baik itu di Palestina, di Gaza, di Yaman, di berbagai negara Islam lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT mewafatkan kita sebagai muslim dan mempertemukan kita saudara sebagai ukhuwah al-muntahadina fillah di dalam surganya nanti. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallim ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.